Selamat malam. Kami dari kelompok yang beranggotakan Marianus Pakpahan, Yuki Nelson, Andri Sugianto, dan Boris Yusuf Pendapotan ingin mengenalkan atau menjelaskan tentang pengenalan pola tanda tangan dengan menggunakan metode prinsipal komponen analisis. Abstrak. Tanda tangan adalah hasil dari proses menulis seseorang yang bersifat khusus sebagai substansi simbolik. Dengan menggunakan metode prinsipal komponen analisis atau PCA untuk mereduksi dimensi variabel data input menjadi komponen utama yang berdimensi lebih kecil dengan kehilangan informasi minimum, di mana komponen utama yang terbentuk tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya. Langsung saja pendahuluannya, yaitu seiring perkembangan zaman yang secara tidak sadari diikuti oleh perkembangan teknologi dan informasi, mendorong manusia untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di sekitarnya dan mengejar perkembangan tersebut dengan terus berusaha menciptakan pemikiran-pemikiran dan karya-karya yang inovasi dan kreatif. Tanda tangan adalah hasil dari proses menulis seseorang yang bersifat khusus sebagai substansi simbolik. Selanjutnya landasan teori. Dalam hal ini, artificial intelligence banyak menggunakan citra sebagai input yang diproses dalam clustering dan classification ataupun klasifikasi. Citra yang diproses memiliki memori yang besar dan sering membawa nilai yang ambigu dan data redundancy ataupun bagian data yang tidak mengandung informasi terkait atau merupakan pengulangan dari informasi yang sudah dinyatakan sebelumnya atau sudah diketahui, sehingga menghambat dalam transmisi data citra. Secara umum, jenis aplikasi-aplikasi yang dikembangkan ada tiga, yaitu: 1. Memperbaiki kualitas suatu citra sehingga dapat lebih mudah diinterpretasikan oleh mata manusia. 2. Mengolah informasi yang terdapat pada suatu citra untuk keperluan pengenalan objek secara otomatis oleh suatu mesin. 3. Memproses data citra sehingga hanya memakai jumlah memori yang jauh lebih kecil dari aslinya tanpa mengurangi kualitas yang berarti. Citra RGB ataupun image RGB. Citra RGB disebut juga citra true color. Citra ini mengandung matriks data berukuran M kali N kali 3 yang merepresentasikan warna merah, hijau, dan biru. Untuk setiap pikselnya, setiap warna diberikan rentang nilai untuk monitor komputer. Nilai rentang paling kecil 0 dan paling besar 255. 2.1. Definisi RGB. Pengertian RGB adalah model pewarnaan yang terdiri dari 3 jenis warna dasar, yaitu red, merah, green, hijau, dan blue, biru. Untuk mendapatkan warna lain dilakukan berbagai teknik penambahan sehingga mendapatkan warna yang diinginkan pada merangkai digital. Penambahan warna dapat dilakukan dengan chip tertentu. Selanjutnya, grayscale. Citra grayscale adalah citra yang hanya menggunakan warna pada tingkatan warna abu-abu. Principal Components Analysis (PCA). Principal Components Analysis ataupun PCA yaitu disebut juga transformasi Carhunen-Loew adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyederhanakan suatu data dengan cara mentransformasi linear sehingga terbentuk sistem koordinat baru dengan variasi maksimum. Menurut Truck and Pentland 1991, PCA ataupun Principal Components Analysis tadi melibatkan prosedur matematis yang mentransformasikan beberapa variabel yang memiliki korelasi menjadi kumpulan fitur yang tidak berkorelasi yang jumlahnya lebih sedikit, yang disebut prinsipal komponen. Komponen utama adalah kombinasi linear tertentu dari dimensi jarak XU, FU 1,2 dan sampai mencapai nilai N. Secara geometris, kombinasi linear ini merupakan sistem koordinat baru yang dapat dari rotasi semula. Untuk melakukan hal ini, data atau gambar yang akan direduksi dimensinya harus diubah menjadi kumpulan matriks kolom D1, D2 sampai terusnya dan sampai mencapai D10, di mana M merupakan jumlah dari sampel yang tersedia. Rata-rata dari setiap data dapat dihitung dengan M sama dengan 1 bagi M sigma M kali I sama dengan 1 DI. Keterangan: M rata-rata dari setiap data, M jumlah dari sampel, DI sama dengan dimensi data ataupun dimensi data ke I. Selisih antara setiap data dengan rata-ratanya dapat dipresentasikan dengan N1 sama dengan D1 kurang M. Keterangan:
NI sama dengan ialah matriks data ke-1, M adalah rata-rata dari setiap data, DI dimensi data ke-1, N sama dengan matriks. Dari matriks N, matriks convariance dapat dihitung untuk kemudian digunakan dalam mencari eigenvektor. Matriks covariance dapat dihitung dengan C sama dengan 1 bagi M, N kali N per T. Keterangan C matriks covariance NT, N kuadrat T matriks transformasi, N matriks. Eigenvariance merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan ekstraksi ciri citra wajah. Dalam bidang pengenalan wajah ada beberapa pendekatan untuk mengekstraksi ciri citra wajah. Di antaranya adalah dengan mengidentifikasi ciri-ciri spesifik dari wajah seperti mata, alis, hidung, dan mulut. Metode lainnya adalah dengan menggunakan rasio jarak dari elemen-elemen wajah. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber asli ataupun tidak melalui media perantara. Data primer yang diperoleh dalam laporan tugas akhir ini adalah dengan melakukan observasi. Yang kedua ialah data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara ataupun diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sebagian sumber pelengkap teori. Data primer yang diperoleh dari buku maupun internet yaitu berupa definisi, metode, teknik, dan contoh-contoh yang berhubungan dengan penyusunan tugas akhir ini. Adapun data-data tersebut antara lain hal-hal yang berhubungan dengan digital image dan principal components analysis seperti definisi, jenis-jenis, teknik-teknik, metode, dan contoh-contoh. Desain penelitian yang dilakukan dalam jurnal ataupun penelitian inilah: pertama, studi literatur dan perpustakaan. 2. Pre-processing studi literatur dan perpustakaan. 2. Pre-processing data training, RGB dan grayscale, reduksi dimensi, lalu feature extraction, data trainer, citra dan uji, Eigenface, principal components analysis tadi. Yang selanjutnya recognition process, PCA train, PCA uji, perhitungan setelah di PCA train, perhitungan elution, dan setelah PCA uji akan ketemu jarak, citra hasil tanda tangan, analisis, dan laporan penelitian. Selanjutnya pembahasan. Pengembangan penelitian melalui sistem pengenalan tanda tangan 2D dibangun dengan menggunakan metode sequential ataupun linear atau biasa disebut dengan waterfall. Deskripsi sistem. Sistem ini menggunakan algoritma Eigenfaces atau PCA dan Euclidean distance. Algoritma Eigenfaces digunakan untuk pengambilan ciri pada citra tanda tangan dengan menggunakan PCI untuk mereduksi ciri yang telah diambil oleh Eigenface sehingga hanya ciri yang berkualitas saja yang akan diambil. Hasil pengujian analisis. Dalam penelitian ini terdapat 300 dataset yang masing-masing berjumlah 200 citra data training dan 100 citra yang diuji. Hasil pengujian berikut hasil beberapa pengujian yang telah dilakukan. 1. Pengujian pertama 80% dari data training seperti tabel 41. 1. Jumlah training 160, jumlah uji 80, akurasi 83,75. Pengujian kedua 70%, yaitu jumlah training 140, jumlah uji 80, akurasi 77,50. 3. Pengujian ketiga 60% dari data training, jumlah training 120, jumlah uji 80, akurasi 77,50. Selanjutnya hasil pengujian keempat, jumlah training 160, jumlah uji 60, akurasi 86,67. 5. Pengujian kelima 70% dari data training, jumlah training 140, jumlah uji 60, akurasi 83,33.
6 pengujian